Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat bertatap muka kembali, yaitu dalam rangka melaksanakan proses belajar mengajar seperti biasa. Baiklah anak-anakku semuanya, sebelum kita melangkah ke materi, alangkah baiknya kita berdoa bersama. Silakan kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Mudah-mudahan dengan doa tersebut dapat melancarkan proses belajar mengajar pada pagi ini. Baiklah anak-anakku semuanya, pada kesempatan ini saya akan membacakan daftar hadir bagi yang dipanggil namanya. Silakan angkat tangan atau sebutkan hadir. Rohan, Hadir. Rohani, Hadir. Anissa, Hadir. Nur Azri, Hadir. Dora, Hadir. Umi Mardini, Elia, Hadir. Septina, Hadir. Nur Fitri, Hadir. ada semua, Hadir. kecuali Dora. Mana Dora? Hadir. Mudah-mudahan beliau cepat diberi kesembuhan sehingga dapat berkumpul dengan kita, dapat melaksanakan proses belajar mengajar seperti biasa. Baiklah anak-anakku semua. Hadir. Rohani, Hadir. Anissa, Hadir. Nur Azri, Hadir. Dora, Hadir. Umi Mardini, Elia, Hadir. Septina, Hadir. Nur Fitri, Hadir. ada semua, Hadir. kecuali Dora. Mana Dora? Hadir. Mudah-mudahan beliau cepat diberi kesembuhan sehingga dapat berkumpul dengan kita, dapat melaksanakan proses belajar mengajar seperti biasa. Baiklah anak-anakku semuanya, pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang materi zakat. Masih ingat? Zakat termasuk rukun Islam ya. Oke, sebelum kita masuk ke materi, saya ingin semuanya untuk melafazkan hadis yang menerangkan dalam itu tentang zakat ataupun yang lainnya. Coba, bunyian Islam ada pertama syahadatu alla ilaha illallah, iqamis wa ita'il wa shaum Ramadan wahid julban. Jadi pelajaran materi kita pada kesempatan ini adalah hijjul bait, haji atau haji dan umrah. Oke. Bilang kita akan masuk ke materi. Yang pertama sekali yang kita bahas yaitu pengertian daripada haji. Apa itu haji?
istilah, kalau menurut bahasa haji itu hujjah. Berarti kita berangkat ke Makkah Al-Mukarramah untuk melaksanakan haji, berarti kita berhujjah. Apa yang baik-baik di tanah Makkah, maka ketika kita kembali ke tanah air, maka itulah yang kita praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga disebut dengan haji mabrur. Ya, itu secara bahasa. Kemudian haji menurut istilah, kalau menurut bahasa haji itu hujjah. Berarti kita berangkat ke Makkah Al-Mukarramah untuk melaksanakan haji, berarti kita berhujjah. Apa yang baik-baik di tanah Makkah, maka ketika kita kembali ke tanah air, maka itulah yang kita praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga disebut dengan haji mabrur. Ya, itu secara bahasa. Kemudian haji menurut istilahnya mengunjungi Ka'bah untuk mengerjakan ibadah yang meliputi tawaf, sa'i, wukuf, dan ibadah-ibadah lainnya untuk memenuhi perintah Allah dan mengharap keridhaan dari Allah Subhanahu Ta'ala. Apa dalilnya? Apa dalil kita diwajibkan untuk haji? Apa dalil diwajibkannya berangkat ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah haji? Dalilnya adalah seperti yang berbunyi dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 97, walillahi 'alan nasi hijjul baiti. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi yang sanggup mengadakan perjalanan. Dalam arti bagi orang-orang yang mampu. Haji wajib, tapi ada bagi orang yang mampu. Tidak terkadang tidak. Nah, itu dalil yang mewajibkan kita untuk berhaji. Apa di antara syarat wajib haji itu? Yang ada bekal untuk berangkat, ada bekal untuk orang-orang yang ditinggal. Itu yang disebut dengan mampu. Kalau ada bekal berangkat, ada bekal untuk yang ditinggalkan, itu juga belum disebut mampu. Kemudian rukun daripada haji. Yang pertama ihram. Apa itu ihram? Berniat memulai mengerjakan ibadah haji ataupun umrah merupakan pekerjaan pertama sebagai takbiratul ihram dalam sholat. Ini ihram, berihram, pakaian ihram. Yang kedua atau yang B, wukuf di padang Arafah. Yang ketiga, tawaf. Yang keempat, sa'i. Yang kelima, tahallul. Yang keenam, tertib. Inilah di antara rukun haji yang tidak boleh kita tinggalkan. Kalau kita tinggalkan, maka haji kita tidak sah. Ini rukun tidak bisa ditinggalkan. Ihram, berpakaian ihram, kemudian wukuf di padang Arafah, kemudian tawaf, kemudian sa'i, kemudian tahallul, kemudian tertib.
mendahulukan yang semestinya didahulu dari rukun-rukun di atas. Harus berurutan. Ya. Kemudian selanjutnya wajib haji. Berihram sesuai mikotnya, bermalam di Musdalifah, bermalam di Mina, melontar jumrah Aqabah, melontar jumrah ula, wusta dan Aqabah, kemudian menjauhkan diri dari muharramat ihram, kemudian tawaf wada. Ya, itu diantara rukun wajib haji. Kemudian apa itu mikot? Nah, ada mikot haji, mikot zamani. Apa mikot zamani? Adalah waktu sahnya diselenggarakannya. Yang pertama apa? Nomor 1, senggama dan pendahuluannya seperti apa? Mencium, menyentuh dengan syahwat, berbicara tentang seks atau suami istri, berhubungan suami istri, itu dilarang. Ketiga, diharamkan, itu namanya muharramat, hal-hal yang diharamkan. Kemudian apa lagi yang kedua? Memakai pakaian yang berjahit. Makanya orang berangkat haji memakai ihram itu kan tidak pakai jahit, mengikat. Jadi makanya harus paham cara mengikatnya. Sebab itu tidak pakai jahit, tidak sama dengan sarung. Ya. Kalau salah pasang ya berbahaya. Nah, jatuh ataupun terbuka. Nah, ketika jalan, itu harus paham cara mengikat. Kemudian mengenakan cadar muka dan sarung bagi wanita. Ini tidak perlu. Ketiga, haji tidak boleh. Kemudian memakai harum-haruman serta minyak rambut. Tidak boleh. Ya, diharamkan ketika itu. Kemudian menutup kepala bagi laki-laki, kecuali karena hajat. Bila terpaksa menutup kepala, maka ia wajib membayar dam. Kalaupun terpaksa dia memakai penutup kepala, maka dia harus membayar denda. Dam itu adalah kalau secara bahasa, tapi denda. Kemudian melangsungkan akad nikah bagi dirinya atau menikahkan orang lain sebagai wali atau wakil juga tidak boleh pada kesempatan haji. Kemudian memotong rambut atau kuku, menghilangkan rambut dengan menggunting, mencukur, atau memotongnya, baik rambut kepala atau lainnya. Yang jenisnya rambut haram. Sengaja memburu dan membunuh binatang dan pendahuluannya seperti apa? Mencium, menyentuh dengan syahwat, berbicara tentang seks atau suami istri, berhubungan suami istri, itu dilarang. Ketiga, diharamkan, itu namanya muharramat, hal-hal yang diharamkan. Kemudian apa lagi yang kedua? Memakai pakaian yang berjahit. Makanya orang berangkat haji memakai ihram itu kan tidak pakai jahit, mengikat. Jadi makanya harus paham cara mengikatnya. Sebab itu tidak pakai jahit, tidak sama dengan sarung. Ya. Kalau salah pasang ya berbahaya. Nah, jatuh ataupun terbuka. Nah,
mengenakan cadar muka dan sarung bagi wanita. Itu tidak perlu ketika haji, tidak boleh. Kemudian memakai harum-haruman serta minyak rambut, tidak boleh. Ya, diharamkan ketika itu. Kemudian menutup kepala bagi laki-laki, kecuali karena hajat. Bila terpaksa menutup kepala, maka ia wajib membayar dam. Kalaupun terpaksa dia memakai penutup kepala, maka dia harus membayar denda. Dam itu adalah kalau secara bahasa, tapi denda. Kemudian melangsungkan akad nikah bagi dirinya atau menikahkan orang lain sebagai wali atau wakil juga tidak boleh pada kesempatan haji. Kemudian memotong rambut atau kuku, menghilangkan rambut dengan menggunting, mencukur, atau memotongnya, baik rambut kepala atau lainnya. Yang jenisnya rambut haram. Sengaja memburu dan membunuh binatang darat atau memakan hasil buruan juga dilarang. Ya. Yang sunnah haji, apa saja sunnah di dalam haji. Kemudian pertama membaca talbiyah. Seperti apa lafaz talbiyah itu? Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu baca talbiyah. Itu hukumnya sunnah. Apa? Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kemudian melaksanakan tawaf. Kemudian membaca selawat dan doa sesudah bacaan talbiyah. Kemudian di dalam ketika membaca talbiyah itu ada doa-doa itu. Macam-macam doa itu disunahkan. Di dalam panduan ibadah. Kemudian macam-macam manasik haji. Cara haji itu ada macam-macam. Ada macam-macam cara manasik itu. Ada yang pertama namanya ada haji ifrad, haji tamattu, haji qiran. Apa itu haji ifrad? Mengerjakan haji umrah dengan cara ifrad adalah mengerjakan haji dan umrah dengan cara mendahulukan haji daripada umrah, dan keduanya dilaksanakan dengan cara terpisah. Itu. Kemudian apa itu tamattu? Mengerjakan dengan cara tamattu adalah mengerjakan haji dan umrah daripada haji, dan umrah dilakukan pada musim haji. Itu tamattu. Yang ketiga qiran, mengerjakan ibadah haji dengan cara qiran adalah mengerjakan haji dan umrah sekaligus jadi amalan satu, tetapi dengan dua niat, yaitu haji dan umrah. Dengan demikian urutan pelaksanaan qiran pada dasarnya tidak berbeda dengan haji ifrad. Ya, manasik haji itu ada 3 cara haji. Yang pertama ifrad, yang kedua tamattu, yang ketiga qiran. Kemudian umrah apa berbeda dengan haji ifrad. Ya, manasik haji itu ada 3 cara haji. Yang pertama ifrad, yang kedua tamattu, yang ketiga qiran. Kemudian umrah apa pengertiannya? Menurut bahasa, menurut istilahnya. Menurut bahasa umrah adalah ziarah. Kemudian menurut istilah, menurut syar'i, umrah adalah ziarah ke Ka'bah.
tawaf, sa'i, dan memotong rambut. Syarat rukun dan wajib umroh: yang pertama niat, yang ketiga, yang kedua tawaf, yang ketiga sa'i, dan yang ketiga mencukur rambut, dan yang keempat tertib. Harus berurut. Itu rukun daripada umroh. Oke, Bapak kita cukupkan penjelasan pada kesempatan ini. Paham dong jami'an? Akhirnya Semuanya bisa dipahami? bisa. Bisa, insyaallah. Bisa dipertanggungjawabkan? Oke. Haji. Coba. Apa itu haji? Ya, tadi udah dijelaskan. Haji. Ya. Haji. Haji mengunjungi Ka'bah Ayo, haji adalah mengunjungi Ka'bah untuk mengerjakan ibadah yang meliputi puasa, waktu, dan ibadah lainnya. untuk Mengerjakan ibadah yang meliputi puasa, waktu, dan ibadah lainnya. dalil yang menyebutkan, yang mewajibkan manusia untuk beribadah haji. Apa? Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabil. Manasik haji terbagi menjadi Kapan? manasik haji, cara haji. Yang pertama apa tadi? Haji yang kedua tamat, yang ketiga ihram. Yang diharamkan dalam ibadah haji ada berapa macam? Ada 8. Yang pertama, yang kedua, Memakai pakaian yang ketiga, menggunakan cadar dan sarung tangan. yang keempat, Memakai yang kelima, menutup kepala bagi para laki-laki yang keenam, melangsungkan akad nikah menikah orang lain, yang ketujuh. memotong rambut atau kuku. Oke, saya rasa cukup sekian penjelasan kita pada kesempatan ini. Dan nanti setelah ini kita akan lakukan diskusi di kelompok. Kita akan membahas mengenai, silakan kamu berdiskusi tentang materi haji, tentang ibadah haji. Silakan dibikin kelompoknya, dibagi menjadi 1, 2, 3, 4 ya, 4 kelompok. Bagi menjadi 4 kelompok. Silakan berhadapan. Perjalanan dari kaum muslimin sedang melaksanakan haji.
Muslim yang melakukan menjelaskan tentang yang melakukan ibadah haji muslimin yang mengerjakan ibadah haji yang jalannya haji dari Arafah mengerjakan haji di silakan didiskusikan nanti maju ke depan dan dijelaskan tugasnya dan kelompoknya satu persatu. Perjalanan dari Sofas ke Marwah yang sedang Sudah siap semuanya, silakan kelompok pertama untuk maju ke depan dan menjelaskan apa yang menjadi tugasnya dan tugas diskusinya. Silakan. Kelompok pertama. Ya, satu orang saja yang menyampaikan. Ya, ada orang. Ya. Kaum muslimin yang melaksanakan ibadah haji sedang wukuf di Arafah. Selesai? Oke, ya. Silakan. Kelompok yang kedua. Yang kedua, satu orang bisa, satu orang tidak apa-apa. Ya, satu orang. Silakan. Yang kedua adalah kaum muslimin yang sedang melaksanakan doa di Ka'bah. Oke. Ya. Silakan kelompok yang ketiga. Kelompok yang ketiga. Silakan. Satu orang tidak apa-apa. Ya. Ya. gambar yang ketiga menggambarkan dari Sofah ke perjalanan ke Marwah. Mulai perjalanan dari Sofah ya. Ya, kelompok yang keempat, silakan. Kelompok yang keempat. Gambar yang keempat menjelaskan tentang muslimin yang melaksanakan haji yang sedang tahalul atau cukur rambut. Oke, ya, ada Bapak. Oke, terima kasih sudah semuanya sudah menjawab apa yang menjadi diskusi pada kesempatan hari ini. Ya. Sudah anak-anakku semuanya, syukur alhamdulillah kita sudah dapat mendengarkan penjelasan tadi, kemudian kita juga sudah berdiskusi tentang materi ini. Kemudian yang terakhir kita ingin bertanya tentang apa yang tadi sudah kita sampaikan. Pertama, apakah haji itu? Haji adalah beribadah merupakan ibadah yang mengikuti dengan melaksanakan hukum dan ibadah-ibadah lainnya. Apa hukum daripada haji itu? Wajib bagi yang mampu. Wajib bagi yang Mampu. apa dalilnya? Walillahi 'alan nasi hijjul baiti. Inilah dalil yang mewajibkan kita untuk berangkat haji. Kemudian manasik haji atau bicara haji itu ada berapa macam? Tiga. Yang pertama, ihram. Yang kedua, yang ketiga. Kemudian umroh. Apa itu umroh menurut bahasa? Ziarah dalam pengertian dari umrah dan ziarah ke Ka'bah. Oke, menurut bahasa
Nah, itu ziarah. Ziarah. Dengarkan. Menurut syar'i adalah Ziarah sa'i dan memotong rambut. kemudian wajib umrah itu apa? Syarat dan wajibnya berapa macam? Ya, niat. Kemudian apa lagi? Ihram atau niat. Kemudian Tawaf, sa'i, mencukur rambut. itulah syarat ataupun rukun dan wajib umrah. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua, dan harapan kami kepada seluruhnya, anak-anak semuanya adalah belajar dengan baik,